Apa kabar Pak Bambang? Baik, Baik, puji Tuhan. puji Tuhan. Oke. Pak, kita akan kembali melanjutkan diskusi kita nih Pak ya. Dan kali ini kita akan bicara tentang keilahian Kristus gitu. Nah, pertanyaan pertama gini nih Pak. Menurut Bapak, sebenarnya apakah, ini mungkin berdasarkan beberapa orang yang sering bertanya hal ini gitu. Apakah Allah itu emang bisa punya anak gitu ya? Terus yang berikutnya, pernikahan Allah yang adalah roh dengan manusia yang adalah daging itu emang sebenarnya ada gitu kan, karena Yesus itu kan datang katanya dari Roh Kudus gitu kan. Nah itu sebenarnya seperti apa Pak penjelasannya Pak? Iya, itu sering kali ya muncul di dunia medsos itu ya. Iya betul. Itu sebetulnya pertanyaan-pertanyaan awam yang saya anggap sebagai pertanyaan pramanusia itu. Oke. Kenapa pramanusia? Manusia itu tahu batas-batas, di mana istilah yang diterapkan bagi Tuhan itu beda dengan istilah yang diterapkan bagi manusia. Satu contoh misalnya, kata ada. Tuhan itu ada, manusia itu ada. Tapi adanya Tuhan itu beda dengan adanya manusia. Jadi kalau sekarang dia nelpon temennya, "Hey bro, kamu ada di mana?" "Saya ada di mall sekarang." Apa pertanyaan itu berlaku untuk Tuhan? Di manakah engkau? Kalau engkau ada di Yerusalem, mungkinkah engkau dalam waktu yang singkat pergi ke Surabaya? Kan enggak seperti itu. Iya, betul. Makanya saya katakan itu pertanyaan pramanusia karena belum matang dia disebut manusia gitu loh. Iya. Jadi batas-batas dari disiplin ilmu dikaburkan. Dan pertanyaan yang awam begini sebetulnya pertanyaan wilayah belas kasihan. Karena apa? Ya pertama itu tadi, istilah putra Allah itu bukan berarti putra dalam pengertian anak beranak. Secara fisik ya. Satu contoh misalnya, kalau Tuhan itu punya anak, siapa bidannya? Kemudian tertawa. Ini pramanusia juga. Saya kadang-kadang ya bisa memahami ya. Karena apa? Selama ini belajar agama, belajar teologi itu sibuk ngurusi orang lain. Padahal opini-opini yang kita kembangkan untuk agama lain itu tidak sepenuhnya benar. Ya satu contoh misalnya, agama itu punya latar belakang masing-masing yang tidak bisa dipukul rata. Kenapa agama Hindu itu begitu toleran dalam bangunan teologinya? Karena posisi benar salah dalam Hinduisme itu tidak ditekankan dalam sebuah rumusan dogmatik yang kaku. Ini saya ngomong secara secara orang Indonesia. Saya tidak ngomong tentang agama saya sendiri, enggak. Saya ngomong secara orang Indonesia. Makanya dalam Hinduisme ada pandangan-pandangan yang mirip monoteisme seperti Hari Krishna. Ada yang mirip monisme, panteisme seperti Upanishad. Karena keterbatasan pemahaman orang itu nggak bisa dipaksa. Misalnya ada orang berdoa di depan patung misalnya. Apa Tuhan tuh kira-kira pemarah? Betul. Masa Tuhan takut sama patung? Tapi artinya orang ini belum sampai kepada pemahaman yang benar. Itu bukan wilayah kebencian untuk dikutuk-kutuk, untuk disalahkan. Tapi wilayah edukasi yang harus dicerahkan. Nah ini contoh, makanya dari sistem keagamaan yang memberi ruang kepada perbedaan itu yang melahirkan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Nah beda agama-agama yang berciri politis. Sesuatu yang di luar dirinya itu menjadi lawan. Kita diingatkan oleh Tuhan Yesus. Yesus didatangi oleh Yohanes, lihatlah ada orang mengusir setan atas namamu padahal dia bukan pengikut kita. Apa Yesus menjadi militan seperti mereka di luar pagar ortodoksi kita? Enggak. Jangan kamu cegah dia. Karena tidak seorang pun bisa melakukan misalnya pengusiran setan sekaligus mengumpat Yesus. Kenapa orang ini bukan lingkungan kita tapi bisa mengusir setan atas nama Yesus? Berarti kan ada iman. Hanya imannya belum sampai kepada iman yang paripurna.
tidak seorang pun seorang pun yang memberi kamu makan, memberi kamu minum secangkir air tidak mendapatkan upahnya, kira-kira seperti itu. Barang siapa memberi aku secangkir air karena kamu pengikut Kristus, dia tidak kehilangan upahnya. Dan dalam konteks sosial, barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Nah ini, makanya saya katakan pramanusia itu istilah yang sebetulnya agak keterlaluan ya. Tapi karena ini kenapa tidak habis-habis. Menilai orang lain dari perspektifnya. Dan kemudian dipikirnya orang itu seprimitif itu. Tidak. Ketika kekristenan muncul, orang Yahudi sudah punya doa Avenu Malkinu, Bapa kami dan Raja kami. Ketika Kristus sebelum mengajarkan doa Bapa kami, Avenu Sebasemayim, orang Yahudi sudah punya doa Avenu Sebasemayim. Hanya pemaknaannya secara Kristen lebih spesifik kepada hubungan personal antara manusia yang menerima penebusan dalam Kristus dengan Tuhan yang disebut Bapa di surga. Tapi istilah Bapa itu tidak berarti jenis kelamin. Ya toh? Apalagi kalau dikatakan anak Allah. Anak Allah itu maknanya kan beragam. Raja-raja Israel yang dilantik sebagai raja diurapi dengan minyak disebut anak Allah. Malaikat-malaikat yang ketika dunia dan langit bumi diciptakan, bintang-bintang fajar dan anak-anak Allah bersorak-sorai. Malaikat disebut Bene Elohim, anak-anak Allah dalam pengertian ciptaan-ciptaan sebelum manusia. Lalu Yesus disebut anak tunggal Allah, monogenes theos. Itu konteksnya apa? Karena Yesus itu firman Allah yang kekal, yang kemudian menjadi manusia kan. Maka dikatakan monogenes theos. Barang siapa yang percaya kepada anak tunggal Allah, yaitu firman Allah yang menyatakan siapa Allah itu, maka dia disebut anak-anak Allah. Jadi anak Allah secara adoptif karena penerimaan kita kepada sang anak tunggal. Itu semua kata kiasan. Seperti ibarat gini, lahirnya sebuah ide. Apa itu membutuhkan seorang ibu. Kemudian seolah-olah misalnya lahirnya Pancasila. Bung Karno lah yang melahirkan Pancasila. Loh, Bung Karno laki-laki kok bisa melahirkan? Gitu. Atau Pancasila itu lahir dari pikiran Soekarno. Siapakah istrinya Soekarno yang melahirkan Pancasila? Kalau istrinya Bung Karno yang melahirkan Bu Megawati, Bu Fatmawati. Masa begitu? Gitu? Jadi istilah anak Allah itu harus dipahami pertama secara general. Itu di perjanjian lama sudah ada untuk malaikat, untuk Raja Israel. Tetapi di perjanjian baru secara spesifik dimaknai Kristus sebagai firman Allah. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman ini. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia, tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi anak tunggal Bapa itu kata kias dari firman yang kekal tadi. Itu. Jadi ini pertanyaan pramanusia ya Pak. Jadi ini harus dipahami dengan lebih dalam lagi. Nah berikutnya nih Pak, kan kita sering mendengar bahwa Yesus itu inkarnasi, ya kan ya. Nah, bisa nggak sih Pak dijelaskan tentang inkarnasi ini? Karena beberapa orang juga masih suka bingung kayak 100% Tuhan tapi 100% manusia. Sebenarnya seperti apa sih inkarnasi Yesus itu? Kata inkarnasi itu diambil dari Alkitab bahasa Latin, dari Vulgata. Inkarnasi itu masuk ke dalam karne, daging. Jadi sesuatu yang sifatnya ilahi memasuki ruang dan waktu yang sifatnya duniawi dan kemudian menjadi. Maka inkarnasi, bedakan dengan reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu
istilah bahasa Inggris reincarnation untuk bahasa Sanskerta yang artinya lahir kembali. Nah, jadinya artinya manusia rohnya kembali ke sana, nanti kembali ke dunia lewat sosok yang berbeda, itu beda. Inkarnasi firman yang menjadi daging dan itu eksklusif hanya satu kali lewat pribadi Sang Kristus. Lalu tentang apa tadi? Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan. Sekarang kalau dikatakan dan firman itu telah menjadi manusia. Kehologos saks igin itu. Firman telah menjadi manusia. Firman manusia. Dan di tengahnya ada kata telah menjadi. Nah sekarang firman manusia. Firman itu sesuatu yang sifatnya abstrak. Firman itu tidak kelihatan. Firman itu tidak bisa mati. Oleh firman itu Allah menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Manusia itu ruang dan waktu. Memasuki ruang dan waktu, ya kan? Nah, dalam konteks manusia ini, maka sifatnya fisik. Dalam pra-manusia sebagai firman, non-fisik. Sekarang yang non-fisik turun menjadi yang fisik. Maka di sini ada dua wilayah. Wilayah yang sifatnya pra-eksisten, sebelum dia eksis sebagai manusia, lalu wilayah eksistensinya jadi manusia. Dalam bahasa sederhananya, 100% manusia itu merujuk kepada firman yang kekal tadi. Sepenuhnya manusia ketika firman menjadi manusia. Dan ini sebenarnya tidak hanya berlaku bagi Kristen saja. Dalam agama apapun juga ada. Bagaimana yang ilahi itu mewujud, baik itu lewat dirinya sendiri maupun firmannya menjadi yang fisik. Misalnya konsep avatar atau awatara dalam Hinduisme. Bagaimana sekarang Wisnu menjadi Krishna, Wisnu menjadi Rama. Kan berarti ada Wisnu yang kekal, ada Rama yang temporal. Bagaimana firman yang kekal menjadi manusia, ada firman yang kekal, ada Yesus yang temporal, kan gitu kan. Bahkan tidak hanya itu. Ada saudara kita yang percaya firman menjadi kitab. Berarti ada firman yang sifatnya supranatural, yang sifatnya pre-eksisten sebelum dia turun ke dunia, dan ada kitab dalam bentuk fisik. Nah itu muaranya di situ. Lalu dikatakan firman Allah itu kekal, Pak. Ya kekal. Tapi kok kenapa ketika firman jadi buku, bukunya bisa rusak? Loh yang rusak kertasnya. Ya kan? Maka firman menjadi manusia. Kok Yesus mati? Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus pasal 3:18. Jadi bahasa teologis itu untuk menjembatani antara apa yang abstrak dan yang konkret. Apa yang metafisik dan apa yang fisik gitu loh. Iya. Oke. Ini lebih ke apa namanya? Pendefinisian dari bahasa. Pendefinisian dari bahasa teologis ini. Teologisnya. Ya. Oke, nah berikutnya nih Pak. Jadi sebenarnya siapa sih yang mati dan sekali salib itu? Apakah benar-benar pasti Yesus, Pak? Pasti Yesus. Pasti ya. Gak usah diperdebatkan itu. Itu sudah pasti. Karena itu wilayah sejarah, bukan wilayah tafsiran teologis. Fakta sejarah itu ya? Fakta sejarah. Jadi gini, kita tutup Injil pun Yesus pasti mati di salib. Karena apa? Tidak ada catatan sejarah sejaman yang meragukan atau menyangkalnya. Jadi misalnya saya berikan contoh. Catatan Cornelius Tacitus. Cornelius Tacitus seorang senator Roma, ahli sejarah Roma. Dia menulis bahwa pada masanya itu ada kelompok yang disebut Kristiani. Orang-orang Kristen. Di mana nama Kristiani ini diambil dari tokoh yang disebut Kristus. Yang mati disalibkan pada masa pemerintahan Tiberius Kaisar di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Ini catatan sejarah. Tidak usah berdebat soal ayat. Flavius Josephus. Sekalipun yang disebut Testimonium Flavianum itu ada teks-teks yang oleh para ahli diragukan. Dia adalah Kristus, itu diragukan. Apakah orang Yahudi percaya
Yesus adalah Kristus. Kenapa disebut dia adalah Kristus? Nah, sekarang sudah ditemukan naskahnya dalam bahasa Aram. Ditulis di situ mungkin saja dia adalah Kristus. Tampaknya dia adalah Kristus. Itu bukan bahasa pengakuan. Yang kedua, dia adalah Kristus itu karena istilah Kristus dalam bahasa Yunani tidak sekuat dalam bahasa aslinya Hamasiah. Tapi yang jelas, kalau misalnya tek-tek yang diragukan oleh para ahli modern itu kita tolak saja, tetap tek aslinya yang berbunyi Yesus telah disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, itu tidak diragukan dimanapun juga. Yang diragukan adalah kata-kata dia adalah Kristus. Dia melakukan beribu-ribu mujizat itu diragukan sama beberapa ahli. Katakanlah yang ini delete saja. Tetap saja pada masa itu hiduplah seorang bijaksana namanya Yesus. Atas desakan para pemimpin agama kita, dia telah disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Clear. Itu fakta sejarah. Pertanyaannya, kapan mulai peristiwa salib diragukan? Itu kira-kira sekitar 200 tahun setelah peristiwa. Yaitu kapan? Itu pun bukan penyangkalan historis loh. Itu adalah latar belakang pemikiran gnostik. Nah, pemikiran gnostik itu gimana? Akarnya dari filsafat Yunani. Karena kalau kita lihat sebelum zaman Kristen, di panggung filsafat Yunani itu sudah dua aliran. Yang pertama Epimenides dari Elia, satunya lagi Parmenides dari Elia, satunya lagi adalah Heraklitos. Heraklitos itu mengatakan yang paling terkenal tuh, Pantarei, segala sesuatu mengalir, segala sesuatu berubah. Satu-satu yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi dunia ini berada di dalam arus perubahan yang terus-menerus. Lawan pemikiran filsafatnya Parmenides. Segala yang tampak berubah itu hanya tampaknya, padahal tidak berubah. Ketika kita saksikan seolah-olah semua berubah, itu sebenarnya dia tetap tinggal di sini. Nah, itu kira-kira seperti itulah. Kemudian dua pemikiran itu didamaikan oleh Plato. Plato mengatakan dua-duanya benar, dua-duanya salah, kira-kira seperti itu. Yang benar itu segala sesuatu tidak berubah, itu di alam ide, di sana. Yang berubah itu di alam temporal ini. Nah, Tuhan itu nantinya begitu, hidup atau ada di alam sana itu, yang tidak berubah, tidak bergerak, abadi, kekal. Sementara antropos manusia itu hidup di kosmos ini yang serba berubah. Nah, karena Tuhan itu terlalu sucinya, terlalu transendennya, manusia itu terlalu kotornya, maka tidak mungkin keduanya bisa disatukan. Maka diperlukan entitas pengantara yang bukan teos, bukan kosmos, yang bukan Tuhan, bukan ciptaan alam semesta, yang bukan Tuhan, bukan manusia. Beberapa ahli menyebutnya logos. Nah, lalu orang-orang ini kemudian salah paham lagi. Oh, Kristen itu Yohanes pasal 1 himne neoplatonis. Kaya ngerti-ngerti ya atau neoplatonis itu apa? Belajar filsafat juga belum tamat, tapi gayanya itu loh. Terus saya bilang, kamu udah baca Agustinus belum? Orang Kristen harus baca ini. Santo Agustinus itu mengatakan, saya sudah semua belajar filsafat Yunani, tapi satu yang tidak pernah saya jumpai di sana. Firman itu telah menjadi manusia. Kehulogos saks egin itu. Saya sudah menemukan semua aliran filsafat. Tidak pernah ada yang firman menjadi manusia. Jadi inti pemikiran Yohanes justru menghantam filsafat Yunani neoplatonis. Neoplatonis mengatakan teos itu tidak mungkin bersatu dengan kosmos. Tetapi dia mengatakan bahwa logos yang ada di intermediary being yang bukan teos, bukan antropos, ini oleh perjanjian baru, logos ini adalah teos, logos ini telah menjadi manusia, antropos, telah menjadi daging. Jadi semua menyangkal telak filsafat Yunani. Yunani mengatakan logos itu bukan teos. Injil Yohanes ke theos en ologos, ke hulogos en prostontion ke theos en ologos. Firman itu bersama-sama dengan Allah,
Allah sendirilah firman itu. Wow. Terus kedua, Ketheos sax egen itu, dan firman itu menjadi manusia. Sudah bubar filsafat Yunani. Nah, kemudian muncul ajaran Korintus, Markion yang merevisi perjanjian baru, yang tadi oleh Paus Yohanes Paulus II disebut menempuh jalan sesat Markion yang membedakan Allah PL dengan Allah PB. Muncullah kelompok baru yang namanya Basilides. Basilides itu mengatakan kira logikanya begini. Karena firman tidak benar-benar jadi manusia, maka tampaknya saja manusia. Dan itu sudah disinggung oleh Yohanes. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bahwa roh-roh antikristus itu roh yang tidak mengaku firman telah menjadi manusia. Makanya dibuktikan Yesus benar-benar memang disalib. Tapi dia bangkit kan? Iya. Tapi dari Korintus kemudian muncul bidat Markion. Markion itu ajarannya namanya dokotisme. Dokein itu hanya tampaknya. Tampaknya manusia padahal bukan manusia. Karena tampaknya saja manusia, dia hanya seperti entitas bayangan, bukan entitas yang nyata. Maka muncul ketika saksi-saksi mata para rasul itu sudah pada mati, pada wafat, muncul generasi ketiga dan keempat. Generasi ketiga dan keempat itu orang dipikir ini saksi mata sudah pada mati semua. Ajaran baru muncul. Karena Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia, bagaimana mungkin bayangan bisa disalib? Tidak. Yang disalib itu orang lain. Siapa yang disalib? Simon orang Kirene yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Dialah yang mati disalib. Yesus sendiri pulang ke alam cahaya. Itu ajarannya. Jadi artinya ajaran Basilides itu muncul di akhir abad kedua, awal abad ketiga. Penyaliban terjadi tahun 33 Masehi. Sudah 200 tahun lebih setelah peristiwa. Setelah itu malah ya. Nah, jadi artinya apa? Yesus pasti disalib. Iya, iya. Jangan berdebat lagi itu fakta sejarah. Itu wilayah sejarah, bukan wilayah spekulasi teologis. Tapi kalau kita ditanya, untuk apa Yesus disalib? Apa makna penyaliban? Jawabannya di Alkitab. Iya. Jadi bedakan antara perdebatan teologis dengan fakta historis. Oke. Nah berikutnya nih Pak, apakah Yesus dalam sejarah sama dengan Yesus dalam iman yang dijalani orang Kristen saat ini? Pertanyaan itu sama dengan apakah Diponegoro yang kita agungkan sebagai pahlawan itu sama dengan Diponegoro yang ditahan Belanda mati di Makassar itu. Ya sebagai sebuah pemahaman teologis itu kan gambaran ideal. Konsep ide-ide yang diformulasikan. Ya tentu kalau ada perbedaannya ada bedanya. Tapi dia mengacu pada sosok historis yang sama. Ungkapan Yesus iman, Yesus sejarah itu kan muncul karena pemikiran orang barat yang mencoba membuat distansi antara fakta sejarah dengan fakta iman. Ini pemikiran beberapa abad lalu, sekarang udah ketinggalan pemikiran seperti itu. Jadi saya ini kan tidak mudah percaya dengan termasuk teori-teori mazhab Tübingen dan sebagainya. Tapi bukan berarti saya menyangkal membabi buta. Ada sesosok kebenarannya, metodologi berpikirnya benar, saya akui benar. Tapi artinya itu terlalu lemah untuk membuat distansi antara Yesus sejarah dengan Yesus iman. Yesus yang diimani itu pasti punya akar sejarah. Maka saya mengenalkan istilah sejarah yang penuh bukti adalah mitra iman yang penuh bakti. Jadi iman itu wilayah bakti, sejarah itu wilayah bukti. Tapi sejak awal kita diajari oleh para bapak gereja, kenapa Irenaeus berani mati? Diterkam singa itu, dicabik-cabik. Karena dia tidak mau membedakan Yesus sebagai sejarah dengan Yesus iman. Bagi dia Yesus yang dialami itu ya Yesus sejarah sekaligus diimani sebagai Yesus iman. Maka dia katakan, Ignatius dari Antioquia itu kan muridnya Rasul Petrus. Dia katakan dia benar-benar dilahirkan dari perawan. Dia benar-benar telah disalibkan sampai mati. Artinya apa? Yesus yang diimani bangkit, yang menjadi sembahannya
menjadi Tuhannya, juru selamatnya, itu Yesus yang pernah hidup di Galilea, pernah berkarya dengan murid-muridnya, yang dilahirkan benar-benar oleh perawan Maria dan mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan bangkit kembali. Ya. Itu. Jadi itu udah sesuatu yang sama persis pasti ya Pak ya. Ya persisnya bukan persis matematis tentu. Iya, iya. Karena kalau bicara teologi itu kan sesuatu yang sifatnya metafisik ya. Iya. Oke. Nah, terus ada lagi nih, ini sebuah pertanyaan yang menarik juga sih Pak. Karena kita kan baru aja kemarin nih Paskah. Sebetulnya siapa sih yang membangkitkan Yesus itu? Nah, ini juga orang-orang modern yang mulai otak-atik itu teks yang dianggap berbeda. Sekarang saya berikan contoh ya, ini ayatnya. Ya. Ayat yang sama. Sekarang kita mau bicara siapa? Bicara tentang Paulus yang nulis 2 Timotius dan Paulus yang sama yang menulis Roma. Ini orang yang sama. Ya. Perhatikan. Roma pasal 10. Bentar saya cari ayatnya. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi siapa yang membangkitkan Yesus? Allah. Allah itu adalah subjek yang membangkitkan. Ya. Paulus yang sama menulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ya. Dia bangkit, nggak diistilahkan dibangkitkan. Jadi konteksnya kembali kepada Dwinatur Kristus tadi. Ya. Kristus sebagai firman Allah itu kan satu dengan Allah yang memiliki firman. Satu dengan Allah yang memiliki roh. Jadi Bapa, Firman dan Roh Kudusnya dalam keabadian. Ya kan? Ya. Nah, satunya firman yang telah menjadi manusia. Dalam konteks firman yang telah menjadi manusia, dia dibangkitkan. Dalam konteks Yesus sebagai firman Allah, dia bangkit. Iya, Apanya yang dipersoalkan? Iya toh? Iya. Tinggal lihat dari sudut pandang mana. Betul. Makanya sekarang gini loh. Teolog-teolog modern, para pengkhotbah, jangan lupa pada akar sejarah kita. Kamu boleh secerdas apapun, tapi kamu hidup 2000 tahun setelah peristiwa. Iya. Ini tulisan-tulisan yang sejaman. Iya. Tulisan yang sejaman, bukan hanya Paulus. Sekarang kita lihat nanti kalau Paulus disalahpahami pencipta agama Kristen kan gitu. Iya. 1 Petrus pasal 1. Ini Petrus yang utama di antara para rasul yang paling senior. 1 Petrus 1 ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi konteksnya Yesus dalam kemanusiaannya dia dilahirkan oleh Bunda Maria. Dalam konteks Yesus dalam kemanusiaannya dia dibangkitkan oleh Bapaknya. Dalam konteks Kristus sebagai firman Allah dia bangkit karena dia firman. Iya kan? Iya. Jadi tergantung kita lihatnya dari sudut pandang. Ya makanya kembali kepada ajaran mula-mula. Apa Rasul Yohanes mengatakan? Kalau kamu tinggal dari semula, apa yang kamu warisi dari semula. Dari semula itu enggak usah ngomong teologi lah. Ngomong sejarah saja, enggak ada Indonesia di bawah Prabowo tanpa melihatnya Jokowi SBY, SBY Megawati Gus Dur, ya toh? Gus Dur Soeharto Soekarno, Soekarno Hindia Belanda kan masih terus ada kesinambungan. Enggak mungkin langsung Indonesia itu muncul tiba-tiba. Begitu juga kalau kita bicara tentang sejarah ya tentu kita lihat ini Ignatius dari Antioquia ini memang bukan penulis Alkitab. Dia muridnya yang nulis Alkitab. Ayo lebih pilih mana? Teolog abad 20 atau murid yang nulis Alkitab? Ini soal sejarah bukan soal kamu mau Protestan, mau bukan Protestan, mau Katolik, mau bukan Katolik. Ini wilayah iman yang universal. Gitu. Jadi kan Bapak sempat bilang ya ngomong soal
agama ciptaan Paulus. Nah itu gimana tuh Pak? Karena banyak orang yang mengatakan hal itu kan, nih Kristen nih jangan-jangan nih agama ciptaan buatan Paulus gitu kan, karena ada di perjanjian baru gitu kan munculnya Kristen ini. Pertama, itu termasuk pemikiran setengah jadi itu. Kalau tadi pramanusia ini setengah jadi. Pertama gini, jangan membayangkan dunia perjanjian baru itu dunia individualis liberalis. Kalau dunia sekarang ini dunia individualis, satu orang bisa menciptakan segalanya kalau dia punya duit, punya kuasa. Coba perhatikan ketika para rasul bersidang di Kisah Rasul pasal 15. Putusan mereka itu dirumuskan ketika surat hasil putusan mereka dikirim ke Antioquia. Atas keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi tidak ada itu Paulus pribadi. Paulus bahkan mengkonfirmasikan ajarannya kepada para saksi mata di Yerusalem. Dia nginap di rumah Petrus. Sebelumnya, karena dia punya keyakinan Tuhan telah memilihnya sebagai rasul bagi bangsa yang tidak bersunat. Dia meneguhkan panggilannya pergi ke Arab 3 tahun. Kenapa dia pergi ke Arab? Karena dalam pemikiran perjanjian lama yang pluralisme hukum, itu ada hukum yang berlaku bagi orang Yahudi, ada hukum yang berlaku bagi bangsa-bangsa. Kalau orang Yahudi, hukum yang berlaku bagi bangsa-bangsa itu namanya Sefa Mishvot Bene Noah. 7 hukum bagi keturunan Nuh. Sementara hukum yang berlaku bagi Yahudi itu Taryak Mishvot Mose, 613 hukum Musa. Sekalipun bilangan 613 itu dari para rabi setelah perjanjian baru, tapi akarnya PB dan akhirnya tulisan rabbinik ini kan sama dari Torah. Kan gitu kan? Nah sekarang ketika para rasul bersidang, apa yang mereka sidangkan? Apakah orang bukan Yahudi harus disunat dulu dan melakukan hukum Musa untuk terima Yesus? Para rasul bersidang untuk menghadapi orang-orang Yudea, artinya orang Yerusalem, yang mengajarkan pada umat di Antioquia, kamu disunat dulu, baru kamu menuruti hukum Musa, baru kamu dibaptis. Loh nggak bisa begitu. Paulus konsisten dengan apa yang dialaminya. Kenapa dia menolak menyunatkan Titus? Karena Titus Yunani. Dalam surat Galatia. Karena Titus itu orang Yunani. Pertanyaannya, Paulus melanggar Taurat. Taurat mana yang dilanggar Paulus? Karena sejak semula memang orang bukan Yahudi tidak sunat. Nah, karena Titus itu orang Yunani, Paulus tidak mau menyunatkan dia. Tapi Paulus menyunatkan Timotius. Karena Yahudi. Jadi justru Paulus menegakkan hukum Yahudi. Makanya jangan orang kesen mikir sak gelemu dewe mau sendiri. Terus kamu bikin mazhab sendiri. Yaitu kamu baca sekarang tulisannya Jacob Emden. Itu rabi Yahudi yang terkenal sekali di abad 18. Namanya Jacob Emden. Dia membela Paulus. Paulus tidak salah. Di mana salahnya Paulus? Justru dia memperkenalkan aturan Taurat tentang pluralisme hukum kepada bangsa-bangsa lain. Nah kembali ke Kisah Rasul 15 tadi. Rasul-rasul bersidang. Apa yang pertama dia lakukan? Karena mendengar berita tentang orang harus disunat dan melakukan hukum Musa, baru mereka dapat selamat. Asumsinya ini melanggar hukum Taurat. Karena Taurat tidak pernah memasakkan sunat kepada mereka yang bukan Yahudi. Kalau ada orang asing, ya, ini aturan dalam kitab Imamat, kitab Keluaran. Kamu harus berlaku adil terhadap orang asing. Karena kamu pun dulu orang asing di tanah Mesir. Jikalau ada orang asing itu orang asing yang di pintu gerbang yang lalu lalang untuk berdagang. Itu tidak dipaksa Yahudi. Kamu boleh tetap makan babi, boleh kamu makan onta, boleh, nggak ada masalah. Itu orang asing yang namanya ger hasa'ar, orang asing di pintu gerbang. Lah orang asing yang kedua itu ger hager, orang asing yang benar-benar asing, orang asing yang menetap. Nah, kalau orang asing cukup mematuhi hukum Nuh tadi, ada tujuh aturan. Pertama, penyelenggaraan mahkamah yang adil. Dinin. Kedua, Abu Dazarah, tidak melakukan penyembahan berhala. Ketiga,
Kililat Hashem, hormat kepada Tuhan, tidak menyangkal Tuhan. Keempat, itu adalah sefikut damim, darah, pertumpahan darah. Yang kelima, itu adalah gilui arayot. Gilui arayot itu percabulan, imoralitas seksual. Yang keenam, efer min hakai, memakan daging yang mati dicekik. Binatang yang mati dicekik. Dan kemudian yang ketujuh itu gesel, tindakan perampokan, pencurian. Ini hukum 7. Ya. Setiap orang asing yang mematuhi 7 hukum Nuh ini, dia disebut hasyidi umat ha'olam. Umat asing yang baik. Itu clear dalam hukum Yahudi, tidak perlu imamat pasal 11 dilakukan kepada mereka, tidak perlu sunat. Ya. Nah, kalau orang asing itu tinggal tetap di wilayah Israel dan dia kepingin beribadah di bait suci, merayakan Paskah dan seterusnya, kamu harus disunat. Karena sunat itu pintu masuk menjadi orang Yahudi. Ya. Ketika kamu menjadi orang Yahudi disunat, kamu harus melakukan seluruh hukum Taurat. Tidak hanya hukum Nuh, tapi seluruh hukum Musa. Tidak boleh makan daging binatang yang disendi pangkal paha, harus merayakan Sabat, tidak boleh makan babi, tidak boleh makan onta, tidak boleh makan kelinci, tidak boleh makan cumi, tidak boleh makan belut, ikan patin yang tidak bersih, tidak boleh semua. Nah, Paulus salahnya di mana? Kalau kamu menyunatkan diri, kamu harus melakukan seluruh hukum Taurat. Ini justru ajaran Yahudi. Karena orang-orang Eropa pada saat itu kadung bermusuhan dengan Yahudi, tidak sempat belajar bagaimana Yudaisme, dia mengembangkan pikiran sendiri. Pauline Christianity versus Petrinian Christianity. Jadi kekristenan Paulus bertentangan dengan kekristenan Petrus, ngedabrus ini. Kemudian didamaikan oleh Johannine Christianity. Saya menghormati setiap pemikiran. Tapi pemikiran yang lepas konteks dari sejarah, saya tidak bisa terima. Karena apa? Pertama sekarang, batu ujinya, tolak ukurnya. Saya berikan contoh. Soekarno-Hatta kan dulu duit tunggal. Pernah pecah. Benar nggak? Waktu duit tunggal ini pecah, muridnya Hatta membela gurunya Hatta. Muridnya Soekarno membela Soekarno gurunya. Contohnya, Cak Ruslan Abdul Ghani. Karena saya pernah ketemu sama beliau ketika saya menulis buku saya, Religi dan Religiositas Bung Karno. Buku saya ini menulis tentang spiritualitas Bung Karno. Dikasih kata pengantar Presiden Republik Indonesia Gus Dur, tokoh-tokoh agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Terakhir saya ragu-ragu, bener nggak apa yang saya tulis ini? Iya toh? Saya ketemu sama Ibu Hartini, oh bener begitu. Bung Karno dulu hafal Bhagavad Gita. Bung Karno juga tahu tentang Khatut Demir. Pergi belajarlah kepada semut dari Amsal Sulaiman. Oh ternyata benar. Saya dulu kan hanya membaca. Saya ketemu Mr. Nakajima di Jepang. Lalu terakhir ini, Jubir Osman, juru bicara Manipol Osdek. Itu adalah Cak Ruslan Abdul Ghani. Datang ke Blitar. Difasilitasi oleh wali kota Blitar waktu itu Mas Jarod Saiful Hidayat. Saya ketemu dengan beliau. Saya wawancara, Cak Ruslan, benarkah Bung Karno begini? Betul. Tapi dia membela sekali Bung Karno. Ketika Bung Karno ditulis salah, oh ini enggak benar, Bung Karno tidak seperti ini. Ini murid ideologisnya Bung Karno. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau seorang tokoh pernah konflik, apalagi konflik pemikiran yang nyaris memisahkan, itu pasti generasi setelahnya mencatat. Saya kembalikan kepada Paulus. Paulus kalau dianggap bertentangan dengan Petrus, pernah tidak muridnya Petrus menyaksikan pertengkaran gurunya dengan Paulus? Muridnya Paulus menyaksikan pertengkaran gurunya dengan Petrus? Tidak pernah ada. Justru kalau kita membaca naskah-naskah Bapak Gereja, muridnya Petrus, muridnya Yohanes, muridnya Paulus tidak pernah ngomong ada pertentangan di antara mereka. Saya selalu membangun argumentasi dari sejarah. Saya tidak peduli kamu mau Katolik, mau Protestan, mau Ortodok. Itu bukan wilayah saya. Wilayah saya adalah wilayah sejarah. Saya selalu tunjukkan. Coba kamu baca Ignatius dari Antioquia. Dia muridnya Yohanes.
Dia mengatakan agar kita meneladani Paulus. Iya. Coba lihat Clement dari Roma, dia muridnya Paulus. Dalam segala hal kita meneladani Petrus sama Paulus. Polikarpus dari Smyrna, dia muridnya Yohanes, mengerti dalam segala kita tidak sebanding dengan Paulus. Bayangkan Ignatius dari Antioquia, muridnya Petrus sendiri dan muridnya Yohanes. Polikarpus dari Smyrna, salah satu dari jemaat kitab Wahyu kan Smyrna itu. Yeah. Itu mengatakan Paulus tidak ada masalah dengan Petrus. Satunya lagi Clement dari Roma. Ini murid-muridnya para rasul seperti Cak Ruslan muridnya Soekarno. Tidak ada jejak apapun pertentangan. Lah ini orang-orang tubingan dari Jerman bikin teori semacam itu sumbernya dari mana? Hanya asumsi. Oh, teksnya surat Paulus ini berbeda dengan surat yang lain, berarti dari sudut kritik sastra, kritik bentuk ini pasti nggak ditulis oleh Paulus. Gitu loh misalnya. Terus kemudian surat Galatia dipisahkan dari surat yang lain. Dan ini kan kreasi modern, kreasi liberalisme modern. Ini saya melihat bahwa, makanya saya selalu mengatakan, lihat pada akar sejarahnya. Abad pertama, kedua, ketiga, keempat. Nanti kalau nyeleneh ini yang harus diadili, yang nyeleneh ini. Kalau dari awal tidak ada perbedaan, kenapa kamu bikin perbedaan? Kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas tidak ada Taurat yang dilanggar Paulus. Wow, mantap banget nih. Thank you banget nih Pak Bambang buat penjelasan, dan saya ini bisa menjadi sesuatu yang memberikan insight, pengertian kepada kita. Jadi belajarlah semuanya tuh secara komprehensif ya. Nah, secara holistik, komprehensif. Ya. Jadi jangan cuma comot. Dan tidak bisa satu kali saja. Betul. Harus terus menerus.